Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat tugas belajar channel semua dimanapun kamu berada? Alhamdulillah luar biasa. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini ketemu kembali bersama tugas belajar. Kita akan coba melanjutkan kembali bahasan kita ya. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas materi IPA tentunya ya, dengan tema bioteknologi. Nah, tentu bagi kamu yang membutuhkan materi bioteknologi, penjelasannya dan sebagainya, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Baik sahabat semua, sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu kita awali kajian kita, pembahasan kita dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa ya, mudah-mudahan kita diberikan ilmu dan pemahaman kayak gitu ya, seperti itu. Baik anak-anakku sekalian, materi bioteknologi apa nih? Materi bioteknologi itu tentang apa saja ya? Baik, kita akan mulai saja ya. Kita akan coba bahas, nanti kamu simak materinya dari awal sampai akhir ya. Dan tentunya bagi kamu yang belum subscribe tugas belajar channel, jangan lupa di subscribe dulu ya tugas belajar channelnya, agar kalian tidak ketinggalan informasi, karena subscribe tugas belajar channel itu gratis untuk sementara ini ya. Baik, para sahabat semua, kita awali dari melihat ya kenyataan realitas kehidupan kita ya. Maha besar Tuhan yang Maha Esa yang telah menciptakan makhluk hidup di dunia ini ya. Tentu kita mengakui ya bagaimana kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa yang telah menciptakan makhluk hidup di dunia ini. Ternyata setiap makhluk hidup itu memiliki peran dan manfaat untuk kehidupan manusia. Tidak ada yang sia-sia satupun ya. Banyak teknologi yang dikembangkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan makhluk hidup. Misalnya saja dengan memanfaatkan bakteri dan jamur ya. Itu luar biasa ya, banyak teknologi yang akhirnya bisa dikembangkan oleh manusia. Nah, salah satu contoh olahan makanan yang memanfaatkan jamur apa? Ya betul, tempe ya. Tempe. Tahu kan kamu tempe? Ya, ini ada di gambar ya. Tempe. Nah, ini tempe. Siapa yang suka makan tempe? Ya, boleh acungkan tangannya ya yang suka makan tempe. Pokoknya kalau udah makan tempe tuh enak, apalagi kalau makan nasi lengko ya. Tempe dengan nasi lengko ya, itu enak banget ya kayak gitu. Baik, sahabat semua, pernahkah kamu makan tempe atau makanan olahan dari tempe? Ya, tempe itu adalah salah satu bahan makanan yang dibuat dari fermentasi ya, dari fermentasi kedelai dengan bantuan jamur yang terdapat pada ragi kayak gitu ya. Jadi dari bantuan jamur ya yang terdapat pada ragi itu tempe itu kayak gitu. Nah, tahukah kamu ternyata tempe itu lebih mudah dicerna oleh tubuh dibandingkan kedelai. Nah, kenapa? Nah, kita akan coba temukan jawabannya ya kayak gitu ya. Nah, baik. Nah, ini gambar tempe kayak gitu ya. Ini ada tempe di sekitar kalian bisa melihat kayak gitu ya. Tahukah kamu bahwa tempe itu memiliki kandungan antioksidan yang mampu menangkal radikal bebas ya, penyebab kanker. Jadi luar biasa ya, manfaat dari tempe itu banyak sekali kayak gitu kan, seperti itu. Nah, jika kamu perhatikan struktur tempe, ternyata kamu akan menemukan benang-benang putih pada tempe ya. Benang-benang tersebut ini yang disebut dengan hifa kayak gitu ya. Nah, ini gambar hifa ya, gambar hifa. Apa itu hifa? Hifa itu merupakan tubuh jamur yang membentuk jejaring. Keberadaan hifa itu menyatukan butiran biji kedelai yang satu dengan yang lainnya, sehingga kalian bisa melihat bagaimana struktur tempe itu lebih kompak ya dan padat yang kita kenal sebagai tempe tersebut kayak gitu. Nah, tempe dapat dikelompokkan menjadi salah satu produk bioteknologi. Kenapa? Karena dalam proses pembuatan tempe itu dia melibatkan suatu mikroorganisme, yaitu jadi dia melibatkan mikroorganisme. Selain tempe, apa saja makanan sehari-hari yang merupakan produk bioteknologi?
apakah produk bioteknologi hanya berupa makanan saja? Nah, untuk mengetahui jawaban pertanyaan tersebut, ayo kita pelajari bab ini dengan penuh antusias tentunya. Baik, kita akan coba bahas bioteknologi dan perkembangannya. Ya, sebelum masuk ke bagaimana bioteknologi dan perkembangannya, tahukah kamu sebenarnya apakah bioteknologi itu? Nah, bioteknologi itu berasal dari kata bio ya, yang artinya makhluk hidup, dan teknologi ya, teknologi yang artinya suatu cara atau alat untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah ya, atau membuat produk yang berguna. Jadi bioteknologi itu bisa didefinisikan sebagai penggunaan organisme ya, atau bio ya, penggunaan organisme atau bagian dari organisme untuk membuat suatu produk atau jasa sehingga dapat mensejahterakan manusia. Nah, itu definisi dari bioteknologi kayak gitu ya. Nah, kita lihat bagaimana perkembangan bioteknologi. Bioteknologi itu mulai berkembang pesat sejak tahun 1857 ya, 1857 setelah Louis Pasteur itu menemukan hasil fermentasi yang dilakukan oleh mikroorganisme. Meskipun sebetulnya jauh-jauh sebelum 1857 itu banyak ilmuwan yang telah menemukan atau telah memanfaatkan fermentasi ya, seperti yang dilakukan oleh Jabir Ibnu Hayyan ya, seorang ilmuwan dari peradaban Islam saat itu. Dia menemukan asam cuka ya dan berbagai mineral. Sampai kemudian akhirnya muncullah beberapa ilmuwan berikutnya sampai kemudian dikenal Louis Pasteur ya, Louis Pasteur. Nah, pada tahun 1920 ya, 1920 proses fermentasi yang melibatkan mikroorganisme ini sudah banyak digunakan untuk membuat larutan kimia ya, seperti pembuatan alkohol kayak gitu ya. Nah, bioteknologi yang memanfaatkan secara langsung mikroorganisme ya, seperti bakteri maupun jamur ya, dia dimanfaatkan secara langsung, atau enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme dan melibatkan proses fermentasi untuk menghasilkan produk atau jasa. Inilah yang disebut dengan bioteknologi konvensional. Jadi bioteknologi konvensional itu dia melibatkan mikroorganisme ya, mikroorganismenya bisa bakteri, jamur, enzim, kemudian juga fermentasi ya, dan itu penggunaannya itu pemanfaatan mikroorganismenya itu dilakukan secara langsung. Nah, ini yang disebut dengan bioteknologi konvensional kayak gitu ya, seperti itu. Nah, contoh produk bioteknologi itu ada yang konvensional ya. Ini contohnya adalah tempe, tape ya, peyem ya, kemudian roti ya, keju dan yogurt kayak gitu ya, seperti itu. Nah, sahabat semua, jauh-jauh hari 1400 tahun yang lalu ternyata Nabi Muhammad SAW itu pernah menyinggung terkait dengan bioteknologi ya, sebagaimana dituangkan dalam Al-Quran di dalam surat An-Nahl ayat 67 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tatakhiduna minhu sakaron wa rizqan hasana. Nah, di sana disebutkan, dan dari buah kurma dan anggur kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Nah, di sini ada kata sakaro ya, ada kata sakaron ya, kayak gitu. Nah, nanti kamu akan tahu ya, ternyata ada beberapa istilah yang dekat dengan kalimat sakaro ini ya, sakaron ya. Nanti seperti misalkan ada bakteri Saccharomyces gitu ya. Ini ternyata berasal dari bahasa Arab ya, dari Al-Quran ya. Itu sesuatu yang memabukkan atau sakaro ya. Ini pakai sin biasa ya. Ini berasal dari kurma atau anggur kayak gitu ya. Ini seperti dalam surat An-Nahl kayak gitu ya. Kemudian di dalam surat Al-Maidah ayat 90 juga disebutkan di sana, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Jadi kata Allah dikatakan di sana, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, nah sesungguhnya minuman keras ya, wal maisiru, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Jadi di sini ada kalimat al-khamru ya, al-khamru. Maka nanti kamu bisa mengenal di bioteknologi itu ada istilah khimer ya. Khimer itu dari bahasa Arab ya, khomar kayak gitu ya. Jadi
sesuatu yang memabukkan, yaitu minuman keras kayak gitu ya, seperti itu, hasil dari fermentasi kayak gitu kan, seperti itu. Jadi ternyata teknologi bioteknologi konvensional itu jauh-jauh hari sudah ada ya, sudah ada, sampai kemudian disinggung di dalam Al-Qur'an pada tahun berapa ini? 500-an ya, 500 atau 600-an kayak gitu ya, seperti itu. Nah, jadi ini untuk khamar, khususnya untuk khamar ini nggak boleh kita minum ya, karena harus dijauhi ya, karena memabukkan kayak gitu kan, seperti itu. Baik, sahabat Tugas Belajar Channel semuanya, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, bioteknologi juga ternyata terus berkembang ya, menjadi bioteknologi modern ya. Dalam bioteknologi modern ini melibatkan prinsip biokimia, melibatkan biologi molekuler, dan rekayasa genetika. Jadi kalau konvensional tadi hanya memanfaatkan mikroorganisme saja. Nah, kalau bioteknologi modern dia telah melibatkan prinsip biokimia, biologi molekuler ya, dan juga rekayasa genetika kayak gitu ya. Nah, jadi kalau udah bicara rekayasa genetika, kita ingat kembali bahasan tentang genetika ya pada bab 3 kalau nggak salah di semester yang pertama ya, terkait dengan pewarisan sifat ya, terkait dengan genetika. Nah, bioteknologi modern ini tidak terlepas juga dari penemuan-penemuan enzim ya, penemuan enzim-enzim yang membantu dalam proses rekayasa genetika. Ya, jadi ada prinsip biokimia, biologi molekuler, rekayasa genetika juga tidak terlepas dari penemuan-penemuan enzim. Nah, melalui teknik rekayasa genetika, para ahli bidang bioteknologi itu dapat menyusun pola gen ya, jadi pola gennya bisa disusun sedemikian rupa sehingga dia menghasilkan organisme yang sifat-sifatnya sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya, melalui rekayasa genetika dapat dihasilkan ikan yang misalkan dia ingin kita harapkan memiliki ukuran yang lebih besar ya dari ukuran ikan normal, itu bisa direkayasa genetikanya melalui bioteknologi modern tersebut kayak gitu ya. Wah, ini sangat menarik sekali ya kayak gitu ya untuk pembahasan bioteknologi modern yang mungkin sekarang lagi rame ya, apalagi terkait dengan misalkan pandemi ya. Ini ada kaitan eratnya dengan bioteknologi juga gitu kan. Cuman bioteknologinya bioteknologi modern. Baik, sahabat semuanya, teknik rekayasa genetika ini dikenal juga dengan istilah teknik DNA rekombinan ya. Apa itu DNA rekombinan? Yaitu proses mengkombinasikan DNA suatu organisme ke dalam DNA organisme lain. Jadi kunci dari bioteknologi modern itu adalah adanya DNA rekombinan. Jadi tekniknya menggunakan teknik DNA rekombinan, yaitu mengkombinasikan DNA suatu organisme ke dalam DNA organisme yang lain kayak gitu. Nah, organisme yang menggunakan bagian gen dari organisme lain di dalam tubuhnya, ini yang dikenal dengan istilah organisme transgenik ya. Jadi organisme transgenik itu organisme yang dia menggunakan bagian gen dari organisme lain. Jadi ada transfer dari organisme yang lain ya. Maka disebut dengan organisme transgenik. Tumbuhan, hewan, dan bakteri transgenik itu tidak hanya digunakan untuk keperluan penelitian, namun juga untuk memenuhi kebutuhan di bidang medis, di bidang pertanian, dan juga di bidang peternakan ya. Seperti apa nanti kita akan coba kupas ya. Baik, penerapan bioteknologi dalam kehidupan. Apa saja yang akan kita bahas? Di sini ada bioteknologi pangan ya, bagaimana penerapan bioteknologi dalam kehidupan itu. Pertama dalam bioteknologi pangan, kemudian yang kedua bioteknologi pertanian, yang ketiga bioteknologi peternakan, yang keempat bioteknologi kesehatan, dan yang berikutnya adalah bioteknologi lingkungan serta bioteknologi forensik. Nah, ini nanti yang akan kita kupas dalam bahasan bioteknologi pada kesempatan kali ini. Baik, kita akan coba bahas ya, kenapa kita penting untuk mempelajari terkait dengan penerapan bioteknologi dalam kehidupan ini. Nah, di sini penting kita untuk pelajari, karena mempelajari materi ini tentu kamu dapat membantu ya, membantu kamu untuk memahami pemanfaatan dari makhluk hidup untuk membantu pekerjaan atau menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Jadi nanti kita bisa memanfaatkan makhluk hidup ya,
untuk membantu pekerjaan atau menghasilkan suatu produk yang tentunya bermanfaat bagi kita ya, bagi manusia kayak gitu. Nah, kita lihat peta konsepnya. Ini peta konsepnya untuk bahasan kita ya. Tadi sudah kita coba gambarkan sampai kemudian dari mulai bioteknologi pangan, ada tape, ada yogurt, keju, tempe, kemudian kecap, roti, minuman beralkohol atau khamar ya kayak gitu. Kemudian bioteknologi pertanian, kita nanti akan bahas bagaimana teknik rekayasa genetika pada bidang pertanian ya, seperti misalkan pembuatan golden rice ya, atau padi emas ya kayak gitu. Kemudian juga bioteknologi peternakan, kita akan bahas bagaimana hewan transgenik untuk peningkatan susu misalkan. Kemudian bioteknologi kesehatan, nah ini yang mungkin lagi rame ya untuk kondisi sekarang, yang mungkin perlu kamu ketahui juga ya. Ada antibiotik, ada insulin sintetis, nah ada vaksin, nah ini ada vaksin ya. Kemudian juga ada antibodi monoklonal, ini untuk bidang kesehatan. Kemudian untuk lingkungan, nanti kita akan kenal ada istilah bioremediasi, ada istilah fitoremediasi, itu seperti apa. Kemudian dalam bidang forensik, kita juga akan kenal terkait dengan DNA pager printing ya kayak gitu, seperti itu. Nah, ini kupasan yang nanti kita akan bahas dalam kesempatan kali ini. Baik anak-anakku sekalian, kita akan masuk ke bagian yang pertama, bioteknologi pangan ya. Bioteknologi pangan. Apa itu bioteknologi pangan? Ya, bioteknologi pangan itu bioteknologi yang digunakan untuk menghasilkan produk makanan dengan memanfaatkan mikroorganisme. Nah, beberapa contoh produk bioteknologi di bidang pangan seperti tadi disampaikan, ada tape, yogurt, ya, keju, tempe, kecap, roti, minuman beralkohol, itu masuk ke dalam bioteknologi pangan. Ya, mungkin kamu sudah mencoba ya untuk melakukan percobaan untuk membuat beberapa bioteknologi pangan ya, seperti misalkan membuat tempe, membuat tape gitu kan, atau membuat yogurt kayak gitu ya. Nah, kita akan coba lihat, bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah tape. Nah, siapa yang pernah makan tape? Ada yang suka makan tape? Ya, kalau jalan-jalan ke Bandung, biasanya di Cadas Pangeran nih banyak yang jualan tape ya. Nah, tape ini dibuat dengan memanfaatkan mikroorganisme yang ada dalam ragi tape. Ya, ada ragi tape. Salah satu mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tape ini adalah Hamir Saccharomyces cerevisiae ya kayak gitu. Jadi ada Saccharomyces cerevisiae ya. Ini pembuatan tape menggunakan hamir. Tadi ada istilah khamar ya. Jadi ada istilah hamir kayak gitu kan, seperti itu. Nah, bagi kamu yang mungkin pernah membuat tape ya, silakan kalian yang melakukan percobaan untuk membuat tape, kamu bisa melakukan pengamatan ya, bagaimana kondisi tape sebelum kondisi singkong ya. Salah satu dari bahannya itu singkong, atau bisa juga dari ubi, dari ketan gitu ya. Apa yang terjadi sebelum tape itu dikasih ragi dengan setelah menjadi tempe ya, setelah menjadi tape ya, setelah dikasih ragi. Ya, tentu ini banyak hal yang perlu kalian didiskusikan untuk dicari tahu jawaban-jawabannya. Misalkan, mengapa dalam pembuatan tape itu harus ditaburi dengan ragi? Ya, apa saja sih sebetulnya mikroorganisme yang terdapat pada ragi tape itu, sehingga ketika ditaburi kepada singkong ya, kita bisa mendapatkan nanti dalam jangka waktu tertentu menjadi tape gitu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa ragi harus ditaburkan pada saat bahan itu dalam keadaan dingin? Jadi harus dalam kondisi dingin ya, nggak boleh dalam kondisi panas. Jadi kalau kamu nanti membuat tape, singkong yang sudah dikukus itu jangan langsung ditaburi ragi ya, harus dibiarkan dalam keadaan dingin dulu. Kemudian yang ketiga pertanyaannya, mengapa dalam pembuatan tape harus ditutup rapat? Nah, harus ditutup rapat ya. Proses apa sih yang terjadi dalam pembuatan tape tersebut? Kayak gitu. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, mengapa terjadi perubahan tekstur? Mungkin kamu bisa melihat ya, bagaimana tadinya singkong, kemudian ditaburi dengan ragi, lalu dibiarkan dalam posisi tertutup rapat. Nanti dalam jangka waktu beberapa hari terjadi perubahan tekstur ya. Bahkan bukan hanya tekstur saja, rasa bahkan aroma pun itu muncul ya pada singkong atau bahan lain yang kamu pilih sebagai bahan pembuatan tape setelah diberi ragi dan diperam selama sekitar 3 hari. Nah, ini kenapa? Kayak gitu ya. Ini menarik untuk didiskusikan. Kalian bisa diskusikan dengan teman-teman ya. Kira-kira apa nih jawabannya?
Baik, kita coba bahas tape ya, atau dalam bahasa Sundanya disebut dengan peyem gitu ya. Ternyata beberapa mikroorganisme yang kemudian berperan dalam pembuatan tape ini, selain ada Saccharomyces cerevisiae gitu ya, juga terlibat jamur ya. Ada jamur yang disebut dengan jamur Aspergillus sp ya, Aspergillus sp, dan bakteri Acetobacter aceti ya, juga berperan dalam pembuatan tape ini kayak gitu ya. Jadi ada beberapa mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tape ini ya. Mikroorganisme yang terdapat pada ragi tape ya, pada ragi tape itu punya peranan yang sinergis. Artinya mikroorganisme tersebut itu akan bekerja sama ya, dia akan bekerja bersama untuk mengubah bahan baku dari singkong atau dari beras ketan menjadi tape. Jadi ada sinergitisitasnya gitu ya. Dia berbarengan bersama-sama untuk menjadikan bahan singkong tadi itu menjadi tape. Nah, diantaranya contoh misalkan selama pembuatan tape ya terjadi pemecahan, adanya hidrolisis ya, ada pemecahan amilum atau pati ya, atau pati menjadi glukosa ya. Jadi dari hidrolisis amilum atau pati itu menjadi glukosa. Nah, proses ini dibantu oleh jamur Aspergillus sp. Proses inilah yang membuat tape itu berasa manis. Jadi kalau kamu mungkin merasakan pernah makan tape tersebut ada manis-manisnya kayak gitu ya. Ini hasil dari hidrolisis amilum menjadi glukosa oleh jamur Aspergillus. Kemudian glukosa yang dihasilkan dari proses tersebut itu difermentasi menjadi alkohol ya, menjadi alkohol oleh homir ya, oleh hamir Saccharomyces cerevisiae gitu ya. Nah, proses inilah yang menyebabkan tape itu memiliki aroma yang khas gitu ya, aroma yang khas. Kemudian proses fermentasi yang dilakukan oleh mikroorganisme dalam pembuatan tape ini masuk ke dalam respirasi anaerob ya. Jadi respirasinya respirasi anaerob, artinya dalam prosesnya itu tidak dibutuhkan oksigen kayak gitu ya, tidak dibutuhkan oksigen. Karena itu ketika kalian membuat tape itu diusahakan untuk tertutup rapat karena prosesnya itu respirasinya anaerob gitu ya. Apakah ketika memakan tape kamu merasakan rasa masam? Mungkin kalau kamu makan tape, beberapa tape tersebut tuh ada terasa rasa masam ya. Dari mana rasa masam tersebut? Nah, ternyata rasa masam pada tape itu disebabkan oleh adanya kandungan asam cuka. Jadi ada kandungan asam asetat yang menyebabkan rasa masam. Asam cuka ini dihasilkan dari proses fermentasi alkohol. Jadi ada alkohol ya oleh bakteri Acetobacter aceti ya secara aerob dalam keadaan terdapat oksigen. Ya, karena fermentasi ini terjadi ketika pembungkus tape itu terbuka gitu ya. Jadi ketika pembungkus tape terbuka ada oksigen yang masuk, maka dia akan membuat bakteri Acetobacter itu menyebabkan melakukan fermentasi ya, fermentasi alkohol kayak gitu ya. Oleh karena itu, agar tape yang dihasilkan tidak terlalu masam, dalam pembuatan tape harus ditutup rapat agar tidak masuk oksigen kayak gitu kan, seperti itu. Baik, nah ini beberapa proses reaksi kimia pembuatan tape ya, dari mulai amilum ya, kemudian dibantu oleh Aspergillus sp, dia akan menghasilkan glukosa kayak gitu ya. Glukosa yang tadinya amilum dengan struktur gula yang agak kompleks menjadi struktur gula yang sederhana ya. Kemudian dibantu oleh Saccharomyces cerevisiae, dia akan menghasilkan alkohol ya dengan karbon dioksida, dengan CO2 ya. Kemudian ketika ada oksigen ya, oksigen masuk, ini akan membantu Acetobacter untuk melakukan fermentasi menjadi asam cuka atau CH3COH ya, yang menghasilkan asam cuka dan juga air kayak gitu ya. Ini beberapa urutan dalam pembuatan tape kayak gitu ya, atau peyem ya, peyem atau tape gitu ya, seperti itu. Baik, sekarang udah mengerti ya bagaimana terkait dengan pembuatan tape. Oh ya, anak-anakku sekalian, ternyata bisa loh apa namanya itu,
singkong atau tape gitu ya, itu bisa diubah menjadi bahan bakar bioetanol. Jadi sekarang itu ada bahan bakar bioetanol ya, yaitu dari hasil fermentasi dari beberapa tumbuhan ya, seperti jagung, singkong, itu bisa menjadi bahan bakar loh, bisa menjadi bahan bakar. Apa itu bioetanol? Mungkin ada juga dikenal selain bioetanol juga ada biodiesel, ya, dan biogas. Ini lagi hangat kalau biodiesel ya sekarang ya. Bioetanol, ada biodiesel, ada biogas. Apa sih bioetanol, kemudian biodiesel dan biogas? Nah, jadi bioetanol sama biodiesel itu dan biogas itu termasuk jenis biofuel yang dianggap sebagai energi terbarukan. Jadi termasuk bahan bakar yang dianggap sebagai energi terbarukan. Untuk bioetanol sendiri ini dibuat dengan teknik fermentasi biomasa seperti umbi-umbian, jagung atau tebu, dan dilanjutkan dengan destilasi ya. Ini digunakan secara langsung maupun tidak langsung sebagai bahan bakar. Wah, luar biasa ya. Jadi kamu nanti bisa nyoba nih untuk membuat bahan bakar dari bioetanol kayak gitu ya. Nah, selain bioetanol juga ada yang namanya biodiesel. Nah, kalau biodiesel ini dia menggunakan bahan bakunya dari minyak ya. Ada minyak nyamplung, minyak sawit mentah, minyak ikan, minyak jarak, dan lain sebagainya, termasuk minyak kelapa kayak gitu ya. Ini bisa digunakan biodiesel ini untuk digunakan pada mesin diesel ya, tanpa modifikasi kayak gitu ya. Ini lagi hangat kalau biodiesel ini ya. Belakangan katanya minyak, beberapa minyak itu kan agak sulit tuh ditemukan ya. Katanya ya ada yang bilang itu salah satunya ada yang kemudian dialihkan ke biodiesel katanya. Walau alam ya, yang mana yang benar kayak gitu kan, seperti itu. Nah, itu biodiesel ya. Nah, kalau biogas itu dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan ya, kendaraan maupun untuk menghasilkan listrik. Jadi gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan organik termasuk kotoran manusia dan hewan, seperti misalkan kotoran sapi begitu ya, termasuk juga limbah domestik, sampah atau limbah biodegradable, ini bisa dijadikan sebagai sumber bahan energi ya, yaitu disebut dengan biogas kayak gitu. Karena itu beberapa contoh pemanfaatan bioteknologi dalam ternyata dari pangan ini juga bisa ke energi ya, kayak gitu, ke energi setelah ada penelitian. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya kita coba bahas bagaimana yogurt. Nah, siapa yang suka makan yogurt? Ada yang suka makan yogurt ya? Pokoknya kalau dulu makan yogurt itu kayaknya jadi orang kaya gitu ya, karena jarang gitu ya. Ternyata yogurt itu hasil dari fermentasi ya, termasuk bioteknologinya konvensional gitu ya. Yogurt itu merupakan makanan yang dihasilkan dari apa? Ya, dari proses fermentasi susu ya, dengan bantuan bakteri. Jadi dari proses fermentasi susu dengan bantuan bakteri. Yogurt itu kaya akan protein loh ya, kaya akan kalsium, vitamin A, B, C, kemudian vitamin E juga, bahkan vitamin K juga ada di dalam yogurt tersebut. Disebutkan mengonsumsi yogurt secara teratur. Jadi kalau kamu mengonsumsi yogurt nih secara teratur, itu memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Ya, diantaranya dapat meremajakan kulit, kemudian membantu proses pencernaan, kemudian menjaga jantung tetap sehat, mencegah hipertensi, mengurangi risiko osteoporosis, mengatasi jerawat, bahkan sampai mengurangi kolesterol. Jadi banyak sekali ya manfaat dari yogurt. Maka bagi kamu yang suka jajan, nggak apa-apa, jajan sekali-kali yogurt lah kayak gitu kan, seperti itu. Ini makanan yang sehat gitu ya, makanan yang bermanfaat. Nah, ketika kamu membuat yogurt, kamu bisa melihat ya di buku paket ada cara membuat yogurt. Ini cara membuat yogurt. Jadi dilakukan dengan pemanasan susu ya, dari susu murni, bisa juga dari susu ya kayak susu ultra ya, kayak gitu ya, seperti itu. Nanti dituangkan susu itu ke wadah yang bersih, yang steril. Kemudian dicampurkan dengan starter fermentasi yogurtnya ya. Bisa kamu campurkan dengan Yakult, dengan beberapa makanan yogurt ya, bibit-bibitnya. Kemudian nanti disimpan, diinkubasi yogurtnya, maka yogurt sudah jadi ya, kayak gitu. Nanti ketika kamu mencoba membuat yogurt, ada beberapa pertanyaan yang penting untuk kamu coba cari, temukan jawabannya ya. Contoh misalkan yang pertama,
mengapa dalam pembuatan yogurt susu itu harus dididihkan terlebih dahulu. Jadi harus dipanaskan terlebih dahulu susunya ya. Kemudian yang kedua, misalkan ketika kamu membuat yogurt itu dengan mencampurkan beberapa kemasan ya, seperti Cimory, Yakult atau Biokult gitu ya. Pertanyaannya, bakteri apakah yang terdapat dalam Cimory, Yakult atau Biokult tersebut? Nah, nanti kamu bisa lihat ya di komposisi bahan-bahannya, di sana ada bakteri apa saja yang kemudian terdapat di beberapa kemasan tadi itu ya. Kemudian kamu juga bisa diskusikan dengan teman-temanmu, apa sih perbedaan tekstur dan rasa antara susu ya sebelum dijadikan yogurt dengan tekstur dan rasa yang ada pada yogurt ya, yang sudah diberikan tadi bahan-bahan untuk menjadi yogurt tersebut ya. Kemudian yang keempat, kamu bisa diskusikan apakah fungsi bakteri tersebut ya dalam pembuatan yogurt. Apa sih fungsinya? Nah, itu silakan bisa didiskusikan ya. Bagi kamu kelompok yang mengerjakan membuat yogurt, kamu bisa mendiskusikannya. Nanti bisa dilaporkan hasilnya ya, kayak gitu. Baik, kita coba bahas tentang pembuatan yogurt ini. Jadi proses fermentasi susu menjadi yogurt itu melibatkan peranan dari bakteri ya. Peranan dari bakteri terutama di sini adalah bakteri asam laktat. Ya, asam laktat. Misalnya ada bakteri Lactobacillus caesae ya. Kemudian ada Streptococcus thermophilus ya. Kemudian juga ada Lactobacillus bulgaricus ya. Dan juga ada Bifidobacteria ya, kayak gitu. Jadi banyak sekali beberapa bakteri asam laktat ya. Untuk kunci mengingatnya, kita tahu kan di dalam susu itu mengandung lemak ya, ada lemak. Sehingga di sini yang berperannya itu adalah sesuatu yang terkait dengan lemak ya. Di antaranya adalah bakteri bakteri asam laktat ya. Ingat ke L saja ya, lemak, laktat ya. Jadi ada lactobacillus dan sebagainya ya, kayak gitu kan, seperti itu. Nah, dalam pembuatan yogurt itu susu harus dididihkan terlebih dahulu ya, pada sekitar suhu 85 sampai 90 derajat Celcius, atau mungkin dalam referensi yang lain lebih kurang lagi gitu ya. Di sini dimaksudkan untuk apa? Ya, betul, agar bakteri-bakteri lain itu mati ya, dan protein dalam susunya terdenaturasi atau mengalami kerusakan begitu ya, seperti itu. Nah, kemudian bakteri asam laktat ini mampu mengubah laktosa ya yang terkandung dalam susu menjadi asam laktat. Nah, makanya sangat mudah mengingatnya ya terkait dengan bakterinya, yaitu terkait dengan asam laktat ya. Asam laktat inilah yang menyebabkan rasa masam pada yogurt. Jadi kalau kamu pernah makan atau minum yogurt, itu ada rasa masam-masamnya, ada rasa asam gitu ya. Ini disebabkan oleh adanya asam laktat kayak gitu ya. Nah, akibat dihasilkannya asam laktat, pH-nya menjadi turun. Jadi pH-nya menjadi turun. Turunnya pH juga menyebabkan denaturasi protein. Jadi terjadi denaturasi protein dan pelepasan kalsium serta fosfat dari protein kasein susu. Akibatnya apa? Nah, akibatnya protein kasein itu menjadi tidak stabil dan mengalami pengendapan. Jadi terjadi pengendapan. Proses tersebutlah yang kemudian menyebabkan yogurt memiliki tekstur yang kental gitu ya. Jadi teksturnya kental kayak gitu kan, seperti itu. Baik, selanjutnya kita coba bahas terkait dengan keju ya. Nah, ini keju, siapa yang suka keju ya? Ada martabak keju, ada roti keju. Oh, banyak banget ya keju dimanfaatkannya. Nah, untuk keju ini merupakan makanan yang dihasilkan dari proses koagulasi atau pengentalan protein kasein susu. Jadi adanya proses pengentalan protein kasein susu. Selama proses pembuatan, susu biasanya dibuat dalam kondisi asam ya. Kemudian nanti ditambahkan rennet ya, namanya rennet ya, rennet ya. Ditambahkan rennet. Pengasaman susu ini dapat dilakukan dengan menambahkan bakteri asam laktat ya, seperti Lactococcus sp, Lactobacillus bulgaricus, termasuk juga Streptococcus thermophilus ya, sama dengan
beberapa bakteri di pembuatan yogurt ya. Cuman di sini nanti ada pengentalannya ya, ditambahkan rennet itu kayak gitu ya. Nah, kita bisa lihat bagaimana pembuatan salah satu keju yang namanya mozzarella ya, mozzarella. Nah, mozzarella ini adalah apa yang artinya dalam bahasa Italia itu bisa ditarik-tarik. Jadi bisa ditarik-tarik. Jadi kejunya bisa ditarik-tarik ya. Ini pembuatannya seperti ini kayak gitu ya. Jadi sangat menarik sekali ya pembuatannya kayak gitu kan, seperti itu. Nah, ini biasanya dimanfaatkan dalam makanan ya, dalam makanan. Wah, nikmat banget ya, ada berbagai makanan yang di dalamnya itu ada keju yang bisa ditarik-tarik itu atau mozzarella kayak gitu ya. Nah, ini pembuatan ini salah satunya dia menggunakan rennet itu kayak gitu. Jadi menggunakan rennet ya. Rennet, enzim rennet ini biasa digunakan untuk pembuatan keju, mozzarella, cheddar, halloumi dan sebagainya ya. Ini dalam beberapa produk ada satu saset itu bisa digunakan untuk mengolah 50 liter susu ya, kayak gitu ya, seperti itu. Apa itu rennet? Jadi rennet itu merupakan kompleks enzim yang dihasilkan di dalam perut hewan ruminansia ya, hewan memamabia, yang komponen penyusun utamanya adalah enzim renin ya. Jadi disebut dengan rennet ya, enzimnya enzim renin atau enzim simosin kayak gitu ya. Nah, enzim renin itu merupakan kelompok dari enzim protease yang mampu memutuskan ikatan peptida dalam protein yang menghubungkan asam amino satu dengan yang lainnya, yaitu enzim renin. Jadi kalau termasuk kelompok enzim protease ya. Enzim inilah yang berperan penting dalam pemisahan dan pengentalan protein kasein dalam susu, sehingga terbentuk bagian padat yang disebut dengan dadi ya, atau curd, dan bagian yang cair yang disebut dengan air dadi kayak gitu ya, atau whey kayak gitu kan, seperti itu. Nah, dadi inilah yang akan diproses lebih lanjut melalui proses pematangan dan pengemasan sehingga terbentuk olahan makanan yang dikenal dengan keju. Jadi dikenal dengan keju yang mungkin sekarang kalian pernah ngerasainnya ya, pernah makan keju gitu kan ya. Nah, itu untuk makanan orang kaya ya tadi, keju kayak gitu. Nah, sekarang makanan orang kita nih. Ini tempe ya, tadi udah sempat disinggung ya. Ini kalau udah lihat makanan tempe gini jadi lapar ya. Favorit ya, favorit makanan di kampung-kampung nih kayak gitu ya. Apa itu tempe? Tempe ini adalah makanan tradisional khas Indonesia ya, yang sering dikonsumsi. Jadi bagi orang Indonesia itu ya nggak asing dengan yang namanya tempe kayak gitu ya. Ini sering dikonsumsi dan menjadi salah satu makanan favorit kayak gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, tahukah kamu bagaimana cara membuat tempe sehingga tempe itu bisa kita makan kayak gitu ya. Nah, pada dasarnya proses produksi tempe ini dia menggunakan teknik fermentasi. Jadi sama dengan yang tadi, tekniknya adalah menggunakan teknik fermentasi. Fermentasi itu dilakukan dengan menumbuhkan jamur Rhizopus oryzae. Jadi mikroorganisme yang kemudian berperan dalam fermentasi tempe ini, dia melibatkan jamur. Ya, jamurnya ada beberapa jenis, diantaranya adalah jamur Rhizopus oryzae dan juga ada jamur Rhizopus oligosporus pada biji kedelai, gitu ya. Nah, pada proses pertumbuhannya, jamur itu nanti akan menghasilkan benang-benang yang disebut dengan hifa, ya. Benang-benang yang disebut dengan hifa, di mana benang-benang itu akan mengakibatkan biji-bijian kedelai itu saling terikat. Jadi saling terikat, membentuk struktur yang kompak, sehingga satu kedelai dengan kedelai yang lainnya itu saling terikat kompak begitu ya, kompak kayak gitu ya, terikat kayak gitu. Nah, kalau kamu lihat ya, di sini ada data kandungan gizi kedelai ya, kandungan gizi kedelai dan tempe. Nah, kamu bisa lihat ternyata dalam komposisi zat gizi dalam 100 gram energi ataupun yang lainnya ya, protein dan sebagainya, ini dari mulai energi sampai kemudian ke hal yang lainnya, ternyata untuk energinya itu kedelai itu memiliki komposisi zat yang lebih tinggi
Ya, untuk kalorinya itu lebih tinggi. Dia menghasilkan 381 kalori. Sedangkan tempe itu hanya menghasilkan 201 kalori saja. Nah, ada yang menarik dari data ini untuk coba kamu diskusikan. Beberapa pertanyaan berikut ya. Kira-kira kalau kamu lihat dari tabel ini, ternyata sebagian besar zat gizi pada tempe itu lebih rendah daripada zat gizi pada kedelai. Nah, pertanyaannya adalah mengapa? Ya, meskipun gizi pada tempe itu lebih rendah daripada gizi pada kedelai, tapi mengapa mengonsumsi tempe itu dianggap lebih baik daripada mengonsumsi kedelai? Nah, gitu ya. Lalu, apakah keuntungan dari mengonsumsi tempe tersebut? Ya, padahal kalau lihat dari data gizinya itu ternyata tempe itu lebih rendah dibandingkan dengan kedelai. Kayak gitu. Menurut kamu, mengapa ya terdapat perbedaan kandungan gizi pada kedelai dan tempe? Kalau kedelai 381 kalori, sedangkan tempe itu 201 kalori. Gitu ya. Silakan bisa didiskusikan ya bersama dengan teman-temanmu. Baik, anak-anakku sekalian, pada waktu pertumbuhannya, nah ini jamur juga akan menghasilkan suatu enzim ya, akan menghasilkan suatu enzim yang disebut dengan enzim protease. Enzim protease yang dapat menguraikan kompleks protein. Jadi ini terkait dengan protein ya. Ingat enzimnya enzim protease. Jadi ingat ke protein. Ya, enzim ini menguraikan kompleks protein yang ada pada kedelai menjadi asam amino. Ya, nah inilah yang lebih mudah dicerna oleh tubuh kita. Kayak gitu ya. Inilah alasan yang menjadikan kenapa tempe itu lebih mudah dicerna oleh tubuh kita daripada kedelai. Jadi meskipun tadi kedelai itu energinya tinggi, tapi dari segi pencernaan, dari segi mudah dicerna oleh tubuh kitanya itu ternyata tempe itu lebih baik ya dicerna oleh tubuh kita karena dibantu oleh enzim protease yang dia menguraikan kompleks protein yang ada pada kedelai itu menjadi asam amino. Nah, jadi sekarang sudah ketemu ya jawabannya. Kayak gitu ya, kenapa meskipun kedelai lebih besar energinya tapi memakan tempe itu lebih baik ya, karena tempe lebih mudah dicerna ya, karena sudah ada dibantu oleh enzim protease itu, kayak gitu kan, seperti itu. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya kita masuk ke bioteknologi pangan yang berikutnya, yaitu kecap. Nah, kecap ini juga termasuk bioteknologi konvensional karena dia memanfaatkan mikroorganisme ya. Kecap ini merupakan salah satu produk dari hasil bioteknologi yang terbuat dari apa? Kacang kedelai ya. Nah, ini kecap asli Majalengka ya. Ada yang suka ya kayak gitu ya. Tadi Bapak udah pesen satu nih. Enak banget pokoknya buat menemani nasi ya kalau nggak ada temennya. Kasihan sekali. Baik, secara tradisional proses pembuatan kecap ini melibatkan proses hidrolisis ya, dan juga fermentasi dengan menggunakan jamur. Nah, jamurnya adalah jamur Aspergillus oryzae. Kemudian ada juga jamur Aspergillus rosea dan juga jamur Aspergillus wenti. Jadi ini diawali dengan istilah Aspergillus ya untuk jamurnya. Di Jepang ya, di Jepang proses fermentasi dalam pembuatan kecap itu juga melibatkan Saccharomyces cerevisiae ya, dan juga spesies Lactobacillus untuk menghasilkan aroma yang khas. Ini untuk di Jepang. Bagaimana cara membuat kecap? Nah, kalau di Majalengka mungkin sudah terkenal ya, karena Majalengka dikenal dengan istilah kota kecap ya. Ini membuat kecap. Pada tahap awal pembuatan kecap, kedelai dicuci hingga bersih ya, kemudian direbus hingga matang. Selanjutnya kedelai yang telah direbus tersebut tuh ditaburi dengan kultur jamur, kemudian dicampur dengan air garam dengan jumlah tertentu. Nah, nanti setelah beberapa waktu jamur akan berkembang ya, menghasilkan enzim yang mampu menghidrolisis amilum dan menjadi gula sederhana dan menghidrolisis protein menjadi asam amino. Lalu kemudian gula sederhana dan asam amino ini akan mengalami reaksi membentuk ikatan amino glikosida sehingga menghasilkan warna coklat gelap. Nah, dari proses tersebut itu akan terbentuk campuran butiran biji kedelai dan cairan kental berwarna coklat gelap. Makanya kecap warnanya agak gelap ya, ada gelap kayak gitu. Nah, selanjutnya campuran ini nanti disaring ya, disaring untuk memisahkan cairan dengan butiran biji kedelainya ya, agar biji kedelainya nggak masuk gitu ya. Nah, kemudian cairan coklat gelap ini selanjutnya nanti dipanaskan
dengan tujuan untuk mematikan jamur ya maupun bakterinya ya. Jadi jamur dan bakterinya dimatikan dengan dipanaskan tadi. Lalu cairan inilah yang kemudian dinamakan dengan kecap yang biasanya dikemas dalam botol. Jadi prosesnya cukup lumayan ya, panjang gitu untuk membuat kecap tersebut kayak gitu ya, seperti itu ya. Mungkin kalau kecap asli itu yang murni ya, itu terasa sekali ya, apa namanya itu, nikmatnya kayak gitu kan, seperti itu. Nah ini bagaimana cara membuat kecap ya. Jadi yang pertama kedelainya dicuci, kemudian nanti rendam kedelainya minimal 12 jam. Kemudian rebus kedelai sampai lunak. Jadi ini direbus sekitar 4 sampai 5 jam. Kedelainya nanti ditiriskan di atas tampah selama 2 pekan. Ini waktunya cukup lumayan ya. Kedelai kemudian difermentasi, dijemur, kemudian direndam dengan air larutan garam selama 2 minggu atau 2 pekan atau lebih kayak gitu. Kemudian direbus lagi selama 4 sampai 8 jam. Lalu kemudian nanti disaring. Kemudian air rebusan kedelai itu dicampur dengan air gula merah, lalu ditambahkan rempah-rempah. Nah itu. Nah ini beberapa proses pembuatan kecap ya kayak gitu. Jadi cukup lumayan waktunya, butuh waktu kayak gitu ya, seperti itu. Baik, anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan coba bahas bagaimana membuat roti. Nah untuk roti, ya ini roti ini kalau tadi tempe katanya makanan orang rakyat gitu ya, kalau roti ini makanan para pejabat gitu. Ya kalau dulu kan waktu zaman penjajah roti banyak dimakan sama penjajah Belanda ya gitu. Nah ternyata roti ini merupakan makanan yang terbuat dari bahan dasar utama tepung, terigu, dan air. Ini termasuk juga bioteknologinya konvensional ya. Roti itu sudah dikenal oleh masyarakat seluruh dunia. Ya, selain tepung, terigu, dan air, masih banyak komposisi yang ditambahkan ke dalam adonan roti. Nah, perbedaan komposisi ini yang menyebabkan roti itu sangat beragam, baik jenisnya, bentuknya, ukurannya, teksturnya, gitu kan, seperti itu. Nah, ketika kamu memakan roti, atau mungkin kamu juga pernah makan kue donat, pernahkah kamu berpikir bagaimana proses pembuatan roti tersebut? Kayak gitu ya, seperti itu. Nah, kayak kita coba kan bahas ya. Pembuatan roti dan donat itu dia memanfaatkan peristiwa fermentasi yang dibantu oleh Saccharomyces cerevisiae. Jadi dia dibantu oleh bakteri Saccharomyces cerevisiae. Jadi kalau Saccharomyces ini ingat ke sakkaro yang tadi di dalam ayat Al-Qur'an ya. Ada sakkaro kayak gitu. Ya itu menghasilkan alkohol kayak gitu ya. Jadi fermentasi yang dilakukan oleh Saccharomyces ini dia menghasilkan banyak gas karbon dioksida dan ada sedikit alkoholnya. Kayak gitu ya. Nah kemudian apa yang kemudian dimanfaatkan oleh pembuatan roti ini? Ya ini gas karbon dioksidanya ini. Gas karbon dioksida yang dihasilkan tersebut itu akan membuat adonan roti itu mengembang. Ya akan membuat adonan roti mengembang. Ya sedangkan alkohol itu akan menghasilkan aroma khas pada adonan roti. Kayak gitu ya. Pak kalau begitu roti boleh dimakan atau tidak kalau ada alkoholnya? Ya kalau misalkan roti kan alkoholnya sudah kering ya, jadi sudah nggak ada gitu ya. Jadi ya boleh-boleh saja karena dia tidak mengandung yang nggak boleh itu kan minuman ya, kayak gitu kan, minuman alkohol ya yang nggak boleh tuh. Baik. Nah gas karbon dioksida yang terperangkap dalam adonan ini akan memuai saat adonan itu dimasukkan ke oven. Jadi akan memuai sehingga membuat roti itu semakin mengembang dan meninggalkan rongga dalam roti. Jadi kamu bisa lihat ya, ada rongga-rongga ya. Ini ada rongga-rongga di sini, seperti di sini kamu bisa lihat ada rongga-rongga dalam roti ya. Nah, peristiwa ini yang membuat tekstur roti itu lebih menarik ya, lebih menarik, lebih besar, lebih ringan dan lebih mudah untuk dikonsumsi dibandingkan dengan kue biasa gitu ya. Kalau kue biasa itu nggak ada rongga-rongganya gitu kan. Nah, bagi kamu yang mencoba membuat roti, silakan ini bisa ditantang ya, berhasil nggak untuk membuat roti atau donatnya gitu kan. Nanti kalau sudah bisa dicoba ya kayak gitu kan, untuk dicobain kayak gitu kan, seperti itu. Baik, anak-anak sekalian, itu beberapa materi terkait dengan bioteknologi pangan ya. Nah selanjutnya kita akan masuk ke bioteknologi pertanian ya. Sedikit kita akan coba singgung bioteknologi pertanian sebelum nanti kita akhiri sampai 1 jam. Ada waktu ya. Bioteknologi pertanian. Nah untuk bioteknologi pertanian ceritanya jadi gini,
Peningkatan jumlah penduduk itu berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan pangan, tentunya pasti itu ya. Saat ini ternyata produksi pangan dengan cara tradisional itu tidak lagi memadai untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat karena jumlah penduduk yang semakin banyak tadi, gitu ya. Maka keterbatasan ini menuntut para ilmuwan untuk mencoba mencari solusi dalam memproduksi bahan pangan dengan cara yang lebih baik. Nah, penerapan bioteknologi modern dalam pertanian ini menjadi solusi terbaik saat ini untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi kalau bioteknologi pangan yang tadi kita bahas di awal, pembuatan tape, roti, yogurt itu melibatkan bioteknologinya konvensional, sedangkan untuk bioteknologi pertanian ini sudah mulai melibatkan bioteknologi modern, gitu ya, melibatkan penerapan bioteknologi modern, di mana dalam pertanian dia akan berpotensi meningkatkan produksi tanaman budidaya dan mengurangi pemakaian bahan kimia berbahaya seperti pestisida misalkan ya, kayak gitu. Nah, kita lihat bagaimana bioteknologi modern dalam pertanian ini dilakukan dengan menerapkan karena tadi bioteknologi modern ya, dia menggunakan teknik rekayasa genetika. Apa itu teknik rekayasa genetika? Teknik rekayasa genetika itu yaitu dengan melakukan manipulasi susunan gen. Jadi susunan gennya dimanipulasi ya dari suatu organisme itu sehingga dapat dihasilkan organisme yang memiliki sifat baru, begitu ya. Nah, kemudian nanti manipulasi susunan gen ini dapat dilakukan dengan cara menambah gen suatu organisme yang diambil dari organisme lain atau dengan menghilangkan gen tertentu dalam organisme tersebut, yaitu yang disebut dengan teknik rekayasa genetika. Jadi ada pengubahan genetika. Tanaman yang susunan gennya telah dimanipulasi ini disebut dengan tanaman transgenik. Jadi kalau tanamannya sudah dimanipulasi, sudah diubah, sudah terjadi rekayasa genetika, ini disebut dengan tanaman transgenik. Saat ini telah banyak tanaman transgenik yang sudah dikembangkan. Ya misalnya ada jagung, ya jagung transgenik. Kemudian ada padi, kedelai, tomat, ya termasuk juga pepaya, begitu ya, pepaya kayak gitu. Nah, baik kita coba lihat ya. Melalui rekayasa genetika, suatu tanaman itu dapat direkayasa, ya. Contoh misalkan direkayasa agar si tanaman tadi itu dapat tahan terhadap serangan hama atau bahkan membunuh hama yang menyerang tanaman tersebut sehingga dapat meningkatkan hasil produksi. Nah, tanaman juga dapat dirancang untuk tahan terhadap herbisida, ya, terhadap insektisida. Itu dilakukan dengan melakukan rekayasa genetika. Jadi bisa tahan terhadap serangan hama, bisa tahan terhadap herbisida ataupun insektisida ketika disemprot, begitu ya. Ini melakukan melalui rekayasa genetika. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara membuat tanaman transgenik tersebut? Nah, ini sangat penting dan ini mungkin kunci dari bioteknologi modern ya. Jadi untuk membuat tanaman rekayasa genetika ini kita coba siapkan. Yang pertama itu DNA yang mengandung gen yang ingin disisipkan kita siapkan dulu. Ya, DNA misalkan DNA-nya yang tadi tahan terhadap hama tadi itu. Kemudian selanjutnya nomor 2 tuh kita siapkan vektornya, siapkan perantaranya. Ini salah satu perantara yang kita pakai itu adalah bakteri Agrobacterium ya. Ini kita ambil bagian DNA yang akan dipotong ya. Ini kita ambil bagian plasmid TI ya, plasmid TI. Bagian DNA yang akan dipotong dia menggunakan enzim restriksi. Jadi pemotongan DNA di vektornya itu bukan pakai gunting, bukan pakai gunting, bukan pakai cutter, tapi dia dipotong dengan menggunakan enzim ya, ada enzim restriksi namanya ya, enzim pemotong. Kemudian nomor 3 plasmid TI dan DNA itu yang mengandung gen yang tadi ingin kita sisipkan itu digabung ya, digabung dengan menggunakan enzim ligase. Jadi penggabungannya menggunakan enzim ligase ini yang disebut dengan kombinasi gen ya. Adanya kombinasi gen sampai kemudian yang warna hitam itu muncul ya di sini ya, yang tadinya warna hitam kita potong di sininya, kemudian kita masukkan di sini nih, kayak gitu ya. Nah, plasmid TI hasil rekombinasi, setelah terdapat hasil rekombinasi ini baru kita masukkan ke dalam sel tanaman ya, ke dalam sel tanaman. Lalu setelah itu kromosom tanaman itu tersisipi DNA baru yang dibawa oleh plasmid TI. Nah, barulah kemudian hasil regenerasi sel tumbuhan itu sehingga terbentuk satu tumbuhan utuh dan memiliki sifat baru sesuai dengan gen yang disisipkan. Jadi urutannya kita bisa lihat ya. Yang pertama, menyiapkan potongan DNA yang mengandung gen tertentu, misalnya gen tahan serangan hama dari makhluk hidup lain ya.
pemotongan DNA-nya dibantu oleh enzim restriksi kayak gitu ya. Kemudian yang kedua menyiapkan vektornya ya, vektor atau perantara misalkan menggunakan plasmid TI yang diambil dari bakteri Agrobacterium tadi ya. Nah, plasmid itu apa sih? Plasmid itu adalah suatu DNA dalam bakteri yang berbentuk sirkuler dan mampu melakukan duplikasi secara mandiri. Jadi bentuknya seperti bulat ya. Secara alami plasmid dapat ditransfer ke dalam sel lain dengan membawa gen tertentu. Kemudian urutan yang ketiga rekombinasi. Jadi merekombinasi atau menggabungkan. Jadi direkombinasi potongan DNA yang mengandung gen tertentu itu dengan plasmid TI. Nah, ini untuk proses rekombinasinya dia menggunakan enzim juga ya. Enzimnya enzim ligase. Sehingga dihasilkan plasmid TI yang mengandung gen tahan terhadap serangan hama tadi. Kemudian yang keempat baru memasukkan plasmid TI yang telah mengandung gen tahan serangan hama tersebut itu kita masukkan pada sel-sel tanaman kayak gitu kan. Kemudian tanaman akan mendapatkan DNA yang mengandung gen tahan serangan hama dan tumbuh menjadi tanaman yang memiliki sifat tahan terhadap serangan hama. Nah, ini 5 kunci ini kalian coba ingat-ingat kata kuncinya ya. Jadi ada 5 proses untuk pembuatan rekombinasi genetika atau rekayasa genetika pada pertanian. Ini juga hampir mirip ya untuk bidang-bidang yang lainnya kayak gitu kan, seperti itu. Baik, anak-anak sekalian, melalui rekayasa genetika maka dapat dikembangkan pula ya kacang tanah, kacang kedelai yang tidak menimbulkan reaksi alergi bagi yang mengonsumsi. Jadi tidak alergi ya. Termasuk juga tanaman transgenik lain yang telah dikembangkan selain kacang tanah, kacang kedelai yang anti alergi. Juga ada beras ya. Beras yang dia mengandung zat besi ya, zat besi dan vitamin A. Jadi beras yang mengandung vitamin A ini dikenal dengan golden rice ya. Kamu bisa lihat ya, ini beras yang mengandung vitamin A ini yang disebut dengan golden rice kayak gitu kan, seperti itu. Nah, kita coba lihat bagaimana golden rice ya. Golden rice itu dikembangkan dengan cara mengambil gen. Jadi diambil gen pengode ya, pengode pembentukan provitamin A-nya itu atau beta karoten ya pada tanaman wortel atau pada tanaman lain ya. Jadi dari tanaman wortel diambil dari sini nih, kita lihat nih dari sini. Kita lihat, aduh kursornya nih. Jadi dari sini kita lihat diambil kemudian disisipkan ke dalam gen tanaman padi ya. Nah, jadi ketika kita mengonsumsi golden rice, provitamin A yang terkandung dalam beras tersebut itu akan diubah oleh tubuh menjadi vitamin A kayak gitu ya. Jadi golden rice ini memiliki potensi yang sangat besar untuk mengatasi masalah bagi sebagian orang yang kekurangan konsumsi vitamin A kayak gitu ya, seperti itu ya. Jadi cukup menarik sekali ya. Ini udah masuk ke bioteknologi modern gitu ya untuk bidang pertanian ini gitu kan, untuk bidang pertanian. Selanjutnya kita lihat masuk ke bagaimana bioteknologi peternakan. Nah, untuk bidang bioteknologi peternakan kalian bisa lihat ini diterapkan dengan dikembangkannya hewan transgenik. Ini juga sama dengan teknik rekayasa genetika ya. Pada awalnya transgenik itu merupakan bahan penelitian, kemudian digunakan teknik rekayasa genetik untuk berbagai keperluan dalam bidang peternakan, seperti misalkan meningkatkan produksi susu kayak gitu ya. Nah, ini beberapa hewan seperti peningkatan produksi susu yang dilakukan dengan cara memproduksi hormon bovin sama totropin ya, atau BST yang kemudian disuntikan pada sapi perah dengan cara membuat sapi perah transgenik kayak gitu, sehingga BST-nya itu lebih banyak. Kemudian dengan cara seperti ini produksi susu dapat meningkat sekitar 8 sampai 21% kayak gitu ya. Ini dihasilkan juga dapat direkayasa juga lebih kaya protein dan lebih rendah lemaknya kayak gitu ya. Selain itu, untuk meningkatkan produksi susu ya, selain meningkatkan produksi susu, dalam peternakan juga dikembangkan sapi transgenik yang tahan terhadap penyakit mastisitis, yaitu penyakit pembekakan pada kelenjar susu yang disebabkan oleh infeksi bakteri Staphylococcus aureus ya. Kemudian pengembangan sapi transgenik juga dilakukan dengan cara memasukkan gen pengode enzim ya, kayak gitu. Kemudian melalui rekayasa genetika juga dapat dikembangkan pula sapi yang mampu menghasilkan daging yang berkualitas dan mampu tumbuh dengan cepat ya, seperti
sapi yang ada di samping kayak gitu ya. Baik, sahabat pelajar semua, waktunya kayaknya sudah habis kita untuk bahasan kita kali ini. Ini kayaknya kita butuh beberapa sesi. Ini untuk sesi pertama, nanti kita akan coba bahas untuk sesi yang kedua seperti apa. Kita akan melanjutkan ke bioteknologi kesehatan, bioteknologi forensik dan sebagainya ya. Baik, sampai ketemu ya di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar.